Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hai, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tata bahasa N5 ya, tata bahasa N5. Oke. Nah, untuk, pertama kalinya saya akan membahas tentang pola tata bahasa kalimat positif ya. Di sini kalimat positif adalah kalimat yang menjelaskan tentang identitas atau keadaan subjek pada suatu kalimat, ya. Jadi, kita akan menjelaskan, subjek itu sebagai apa. Nah, untuk kalimat positif dalam bahasa Jepang, eee, tata bahasanya adalah subjek plus wa plus profesi plus des, ya. Jadi, untuk, postingan kali ini, eee, kita akan membahas tentang profesi dari subjek tersebut. Baik, oke, kita lanjut saja. Ya, ini adalah fungsi partikel wa, ya. Partikel wa dalam penulisannya menggunakan huruf hiragana ha, ya. Partikel wa ini diletakkan setelah subjek, ya. Fungsinya adalah, untuk menjelaskan kata sebelum to be atau partikel wa ini adalah subjek dari suatu kalimat. Atau, bisa dikatakan bahwa kata sebelum partikel wa ini adalah pokok atau inti kalimat yang akan kita bahas. Oke. Hai. Ya, sampai sini, teman-teman bisa dipahamin ya untuk partikel wa-nya di sini dan fungsi-fungsinya. Hai. Selanjutnya adalah fungsi des ya, penutup kalimat positif ya. Jadi fungsi des di sini adalah sebagai penutup kalimat positif ya. Letaknya diletakkan, setelah kata sifat atau kata benda. Ya, jadi berfungsi untuk menjadikan kalimat ini menjadi, kalimat yang lebih sopan. Oke. Jadi, untuk kata benda, kalimat positif ini, untuk, postingan kali ini kita, eee, kata bendanya menjadi, suatu profesi dari subjek. Nah, di sini, saya juga sudah menuliskan tentang contoh-contoh subjek ya. Di sini ada watashi yang artinya saya, anda, anata yang artinya Anda, anohito atau orang itu. Nah, ini juga bisa, saya juga sudah menuliskan tentang, contoh-contoh profesi ya. Nah, satu ada ginkoing, kedua ada gakusei, ketiga ada kaishain, keempat ini ada sensei, ada kelima juga ada isha dan masih banyak lainnya ya. Oke. Jadi, penyusunan kalimatnya di sini adalah, subjek, kita pilih salah satu, misalkan kita pilih watashi, untuk profesinya kita pilih sebagai ginkoing. Mmm. Jadi, untuk, to be atau partikel wa atau, penutup kalimat positif des di sini, untuk letak dan posisinya jangan sampai diubah-ubah. Ya, jadi kalau misalkan untuk membuat kalimat saya ambil contoh adalah di sini watashi wa ginkoing desu ya. Watashi sebagai subjek, ginkoing sebagai profesi. Oke. Ya di sini teman-teman, adik-adik bisa mencoba untuk membuat kalimat, misalkan subjeknya diganti anata, profesinya diganti sebagai gakusei. Nah, itu tinggal disusun saja. Jadi anata wa gakusei desu. Ya, nanti teman-teman boleh menyusunnya, tinggal profesinya diganti, subjeknya juga diganti. Ya. Oke, selanjutnya di sini juga saya sudah menuliskan tentang contoh kalimat, positifnya. Oke, yang nomor satu ichiban, sini adalah watashi wa gakusei desu, ya. Nah, di sini subjeknya sebagai watashi sebagai subjek dan gakusei sebagai profesi dari subjek tersebut, ya. Nah, teman-teman, coba lihat baik-baik di sini to be atau partikel wa atau penutup, kalimat positif des di sini tidak ada yang diubah letak posisinya.
Jadi, watashi wa gakusei desu, yang artinya saya adalah siswa, ya. Jadi, to be partikel wa di sini bisa diartikan adalah, ya. Selanjutnya nomor 2 atau nibang, ano hito wa kaishain desu, ya. Orang itu adalah pegawai perusahaan. Hai. Yang ketiga adalah Yamada-san wa isha desu. Hai. Nah, ini sini subjeknya bukan hanya watashi, bukan anata, bukan anohito, tapi nama, ya. Langsung ditujukan kepada nama, ya. Di sini adalah namanya Yamada dan sang di sini adalah fungsinya seperti Mrs, Mister, ya, atau Bapak, Ibu, Nyonya, ya. Jadi panggilan untuk kita untuk memanggil orang lain, ya. Di sini yang artinya Yamada adalah dokter. Hai, keempat, ya, selanjutnya adalah Anata wa ginkoin desu, ya. Anda adalah pegawai bank. Baik, oke, selanjutnya di sini subjek plus wa plus nama des, ya. Ya, jadi sebelumnya kata sebelum wa ini adalah kata suatu profesi. Nah, di sini juga bisa diganti, ya. Setelah partikel atau to be wa di sini adalah nama. Contohnya di sini watashi wa Dodi des, ya. Saya adalah Dodi. Nibang ano hito wa Yamada-san desu, ya. Ano hito wa Yamada-san desu, ya. Artinya orang itu adalah Mister Yamada. Hmm. Nah, apa bedanya kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2? Ya. Di sini kalau kalimat nomor 1, Dodi kenapa tidak menggunakan sang? Karena sang tidak boleh digunakan untuk nama pribadi. Misalkan namanya Dodi, dia mau menyebut namanya sendiri itu tidak boleh menggunakan sang, ya. Jadi tidak boleh itu watashi wa Dodi sang desu, ya. Bagi orang Jepang itu kesannya sombong. Dan dalam bahasa Indonesia pun saya adalah Bapak Dodi. Jadi kesannya kurang begitu sopan, ya. Nah, nomor 2, ini ano hito wa Yamada sang desu. Kenapa di sini menggunakan sang? Karena si yang mengucapkan ini, si pembicaranya ini menjelaskan orang lain, bukan menjelaskan pribadinya dia, bukan, ya. Ano hito wa Yamada sang desu. Oke, ya. Jadi penggunaan sang di sini sudah jelas, ya. Jadi penggunaan sang ini tidak boleh digunakan untuk nama pribadi. Oke. Hai, selanjutnya di sini saya punya tips buat teman-teman dan adik-adik yang sedang bergelut dengan bahasa Jepang, ya. Di sini tips dari saya adalah perbanyak hafalan kosakata, ya. Jadi kenapa? Untuk hafalan kosakata bagi saya adalah wajib, ya. Karena sebanyak apapun kita hafal dengan tata bahasa yang kita pelajarin, kalau kosakatanya minim atau kosakatanya sedikit, itu sangat disayangkan sekali. Karena untuk merangkai suatu kalimat itu dalam pembelajaran bahasa apapun kita wajib menghafal kosakata, ya. Jadi penghafalan kosakata ini adalah nomor 1 atau ichibang, ya. Oke. Ya, oke, ini adalah postingan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga video kali ini tentang kalimat positif dapat bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik semua. Hai, arigatou gozaimasu.